"Ini bener kamar mandi yang dipakai?" kata gua. Gua tanya, "Kamar mandi mana yang lu pakai yang tadi lu bilang bersih?" "Yang ini, lu lihat sendiri dah," kata gua. "Ih, tadi mah bersih," kata dia. "Sumpah bersih tadi," kata dia. "Airnya juga nyala, jernih." Kata gua, "Lu lihat sekarang nih, kotor," gua bilang. "Kagak bisa dipakai, ini tuh rusak. Lu mau kencing di camp gua kali," gua bilang. "Enggak, gua kencing di sini." Sampai sumpah dia. 2000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Kenanga Misteri ya teman-teman. Oke, teruntuk teman-teman kali ini gue kedatangan narasumber baru nih. Yang tentunya udah jauh-jauh dari Sumedang gitu ya kan. Mau Jakarta. Ya teman-teman, ini kita kedatangan tamu dari Jakarta. Namanya siapa Bang? Ambon. Oh Bang Ambon ya. Oke Bang Ambon. Kali ini Bang Ambon bakal bawain kisah yang kayak gimana nih Bang Ambon? Bisa cerita pengalaman pribadi sih pas waktu camping, Oh camping, berarti agenda camping itu ya? Agenda camping. Dari apa? Dari temen-temen ataupun tongkrongan atau gimana? Dari kampus, Kampus, acara oh, UKM. UKM gitu ya? Tentang ini apa kehutanan atau segala macam gitu? Iya betul. Oke, buat teman-teman yang penasaran dengan cerita Bang Ambon, tetap stay tune di sini ya. Terus untuk teman-teman nih yang suka dengan video ini, jangan dilupa di like, di komen, dan di subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, tanpa basa-basi bacot lagi, kita langsung masuk aja ke Baror, bahas horor. Ya Bang Ambon, kita bisa dilanjut ceritanya. Kali teman-teman penasaran. Let's go. Jadi awalnya itu gua itu ada di bagian kasir logistik. Itu gua packing barang semua dari jam 11 malam sampai 1 malam gitu berupa. Gua packing semua barang itu total ada 4 orang atau 5 orang gitu gua lupa. Dengan barang yang 10 keril gua bawa semua sampai motor, terus sebagian gua taruh di mobil. Oh berarti gak semuanya di motor lah ya? Jadi gua mulai berangkat start itu gua di jam 2 dari tempat gua kumpul semua. Jam 2 gua sampai di area parkiran itu sekitar jam 4. Jam 4 atau setengah 4 lah. sore. Pagi. Oh pagi subuh. Gue berangkat ke sana, udah sampai sana, gue langsung turunin semua barang. Nah, untuk nyampe ke tempat lahan parkiran motor yang di atas, itu gue harus pakai motor. Jadi yang barang-barang yang ada di mobil itu gue turunin dulu semua, dan gue drop ke atas naik motor. Hal yang paling ini pertama naik motor, karena tanjakannya lumayan ya. Gue bawa carrier, gua porter di belakang, terus di depan juga tetap ada barang di motor. Jalan itu kiri kanan udah bener-bener hutan semua sih, bukan hutan, kayak pohon bambu, terus ada bangunan sekolah yang udah nggak kepake. Oh terbengkalai lah ya? Terbengkalai. Oke. Jadi gua udah sampai sana, pas banget di pohon bambu itu, 2 motor nggak kuat dan nggak kuat tanjak ke atas. Akhirnya gua yang di belakang sama teman gue itu turun buat bawa ke atas. Gue jalan pas banget sampai SD itu gue bener-bener ngap banget, udah bener-bener capek, gue udah nggak kuat banget. Gue mikir apa-apa dulu tuh. Pertama gue duduk aja di belakang, pas banget samping bangunan tuh. Sudah di samping bangunan, gue ngerasa kayak ini kok belakang gue kayak ada yang ngeliatin gue gitu. Oh, bahkan di belakang tempat gue itu, ini gua belakang sekolahan yang udah nggak pakai. Oh yang tadi Iya, yang di depan dia itu depan bambu. Merinding juga. Itu gua agak megang headlamp, alat-alat semua itu ada di dalam carrier. Temen gue yang satu udah di atas gua. Jadi motor tetap bolak-balik di situ karena emang nggak kuat ngangkat. Gue bilang, gue di sini dulu, gue udah perasaan gue nanti enak banget. Kayak ada yang ngatin aja.
Gue nengok dikit ke belakang, nggak ada. Tapi gue penasaran tetep. Oh ya. Penasaran banget gua. Kayak ada yang nimpuk. Oh itu sempet ada yang nimpuk juga Bang Bon? Nimpuk itu jam 4 lah, jam 4 kurang. Sudah. Iseng juga berarti. Tuh kata gua, aduh mana gua udah bener-bener kaki capek ya. Tapi gua ngeri juga. Kira gua panggil ya teman. Kan gua tetap mantau gua tuh dari atas. Dia sampai teriak, jangan bengong. Mungkin karena dia bisa melihat juga ya. Oh indigo, semacam indigo gitu ya? Dia tetap mantau gue dari atas. Dia manggilin gue, jangan sampai bengong, jangan sampai bengong. Ayo kalau bisa buruan ke atas, pelan-pelan aja jalannya. Kira gue jalan tuh ke atas. Tuh jalan ke atas pelan-pelan. Kira gue sampai ke tuh di parkiran pertama. Parkiran pertama. Ini masih sampai parkiran lah ya? Sampai parkiran ini. Akhirnya karena gue udah ngap duluan, gue istirahat lah di situ sendiri. Sendiri posisi Sendiri. Jadi yang bawa motor, yang dua lagi teman gue itu ada yang jalan kaki ke bawah ngambil barang, ada juga yang pakai motor buat bolak balik. Pas udah di atas tuh gue sendirian, udah mulai pikiran gue udah kemana-mana. Lama tuh gue kata gue, anjing lah, gue ngerasa sendiri banget, bingung banget, gue takutan banget sih. Gue pengen suruh juga nggak mungkin karena barang-barang gue di situ semua udah sebagian. Kira teman gue ada lagi tuh yang jalan kaki udah naik ke atas sampai. Kira gue ngobrol dulu bentar sama dia bertiga, bingung gimana caranya biar efektif. Akhirnya karena gue ada bawa HT 3 biji, dipakailah 2. Yang satu connect nih ke HT yang satu lagi. Nah yang satu buat ngobrol nggak bisa, nggak kedengeran ke yang sebelah. Di otak-atik jamin, pas dua-duanya nyala, ternyata yang dipegang teman gue gue nggak bisa nyebut namanya nih ya. Dia tuh langsung ada koneksi yang masuk Dari server luar atau server luar. Gue nggak tahu itu siapa, tiba-tiba masuk monitor Bobby. Merinding gue sih. Dia langsung ngomong gitu. Akhirnya dimatiin teman gue dah tuh. Saking takutannya, udahlah nggak usah pakai HT. Error kayaknya. Emang gak ada pada ini semua. Akhirnya gue bertiga turun lah tuh ke bawah buat ngangkutin barang lagi karena udah hampir subuh. Dari situ nggak kejadian apa-apa. Tapi kalau udah masih ngeliat, gue tetap ngelewatin SD yang bangunan kosong ya. Ngerasa tetap ada yang ngeliatin aja, tapi gua pas gua nengok gak ada. Kadang juga tetap ada aja yang ngambil. Oh masih tetap ada gangguan-gangguan gitu Bang Ambon? Adanya. Merinding. Karena SD-nya emang udah nggak pernah dipakai juga. Di SD itu katanya emang ada kuburannya di bagian depannya, tapi karena gelap gua nggak lihat. Oh jadi pemakaman itu umum atau memang sikapnya pemakaman keluarga Bang Ambon? Kurang tahu juga sih ya. Nggak tahu itu untuk umum, nggak tahu untuk keluarga, tapi yang jelas ada kuburannya di situ. Oh. Berarti setelah dari melewatin itu kan itu masih ada gangguan lanjut tuh ya kan? Terus untuk Bang Ambon kayak gimana tuh Bang? Gua selalu berdempet lah sama temen gua. Oh jadi 2 lagi, bertiga. Ya bertiga gua. Jadi bawa barang, tangannya udah rapat gua. Karena headlamp cuma ada berapa biji gitu yang nemu, kan sisanya pada ada masih di carrier. Jadi sambil cuma satu headlamp, kalau nggak salah satu headlamp itu gue bertiga. Oh satu headlamp bertiga, berarti nggak kebayang lah tuh gue tuh jalanan naik siapa gitu ya? Ya feeling sih. Oh feeling ya? Ya. Oke. Langsung kelar tuh, nggak lama kelar. Itu gua kelar itu jam 5 lewat. Semua barang udah ada di atas. Akhirnya mutusin untuk istirahat dulu semua. Kelar itu jam 5:30 apa jam 6 kurang itu. Gua berlima itu akhirnya pada bawa barang semua. Satu-satu tangan gak ada boleh kosong. Karena gua cuma sekali balik buat nyampe ke tempat camping gue itu.
bawa semua satu berangkat ke atas, udah berangkat satu semua ke atas ke atas ke atas, udah sisa tinggal terakhir gua bawa barang tuh akhirnya gua ke atas, capek gua istirahat kata gua, "Kok lama-lama berat?" kata gua, "Ini apaan nih kok berat banget?" Gua bingung juga kan, pas gua lihat ke belakang, oh iya gua ngeporter gitu. Gua jalan lagi ke atas, sampai pos 1 gua istirahat tuh. Ini ada kejadian lucu juga sih sebenarnya. Karena mungkin treknya juga bisa dilaluin motor ya, pas sampai pos 1 tuh ternyata ada tukang ojek. Oh, ada tukang ojek. Ada tukang ojeknya. Kata gua, "Ini kok ada motor nyampe ke atas, sampai pos 1." Eee, gua nggak nanya-nanya tuh, emang gua itu banget, udah capek ya gua istirahat di situ. Eee, pokoknya gua hampir berapa jam, 2 jam kayaknya di atas. Yang lain mah udah pada di atas, udah pada bangun tenda, udah pada apa, gua baru sampai. Kira gua mulai dah tuh acara camping gua dengan acara dari kampus sampai ke malam. Pas malam itu gua lagi masak juga. Pertama gua mah nggak mikir apa-apa ya, nggak mikir ada apa-apa, gua karena juga hobi ya sama ular. Itu kan banyak pohon bambu juga di situ, mikirnya kan banyak ular. Karena dapur umum gua itu pas banget sampingan sama pohon bambu. Akhirnya gua kelar masak semua pada makan, ada yang di dalam tenda. Ternyata yang di dalam tenda ada cewek 2 biji, itu kesurupan. Oh, jadi itu sempat ada gangguan kesurupan juga tuh Mas Anggun? Ada temen gua itu yang di dalam tenda, itu ada 3 orang, cewek tiga-tiganya. Yang satu itu emang punya wejangan jugalah, kata orang dulu mah. Jadi dia bisa ngerti, bisa paham, dan yang 2 orang ini, yang pertama emang karena telat makan, terus, dingin juga mungkin sama pikiran kosong. Yang satu lagi emang karena temen gua yang cewek ini yang bisa ngelihat, ngebilangin nih, "Jangan deket-deket dulu, jangan deket-deket dulu. Kamu lihat apa? Udah diemin aja, kamu ke depan aja." Tuh kan temen gua gitu tuh. Tetep kekeh, tetep di situ yang perempuan satu lagi tuh, yang satu mah udah Udah bisa gitu ya? udah nggak sadar, nggak sadarin diri lah, udah nangis-nangis aja. Hampir setengah jam apa 1 jam gitu, itu akhirnya yang satu keluar, yang tadi disuruh, "Kamu keluar aja, udah nggak usah pikirin apa-apa." Sisa 1 lagi orang di dalam. Temen gue yang ini ngomong nih yang udah keluar, "Feby kesurupan," katanya. Masuklah tuh gua ke dalam. Gua bingung, ustad gak ada, posisi semua juga pada langsung takut. Akhirnya pada nenangin diri, teman gue nih yang megang nih yang bisa nih. Minta air putih terus nelpon keluarganya lain di rumah. Minta suruh bacain apa aja. Akhirnya udah dibacain ini, disastiin, sadarlah yang teman gue itu. Kelar itu udah semua aman-aman aja sampai ke pagi. Terus pas paginya gue langsung, nggak langsung prepare. Itu gue sarapan pagi dulu semua bareng-bareng. Karena ada agenda untuk pemandian di Curug bareng-bareng semua. Jadi pas kelar sarapan, yang lain udah pada berangkat tuh ke Curug. Sisa gue bertiga. Kira gue nyusul ke belakang. Dari belakang temen gue minta mau buang air kecil. Dia bilang duluan aja, tapi tungguin gue di atas ya, dia bilang gitu. Kira gue jalan berdua ke atas, gue tungguin gak lama, dia langsung datang lagi. Setahu gue kan kamar mandi adanya di Camp 2, lumayan jauh lah jaraknya. Gue, "Lu kencing di mana?" "Ada di kamar mandi itu tuh dekat camp kita." "Bukan itu nggak bisa dipakai," kata gue. "Bisa, bagus kok, udah bersih," katanya, "airnya juga jernih." Oh ya udah, gue nggak mikir macam-macam, langsung gue berangkat ke Curug. Keluar dari Curug,
nongkrong dulu kan gue di atas tuh ada warung dekat Curug. Akhirnya kelar nongkrong karena udah jam waktu udah pengen siang, gue turun ke bawah. Gue pengen sekarang ngambil mata air karena air kosong. Sama kata gue mau sekalian buang air kecil lah gue. Gue ajak lah teman gue yang tadi ke kamar mandi. Ayo anterin gue, lu kamar mandi mana tadi? Katanya dekat camp. Gue sekalian mau ngambil mata air, gue bilang biar nggak jauh bawanya. Dianterin dah tuh dia mau. Pas sampai sana, gue lihat ini bener kamar mandi yang dipakai kata gue. Gue tanya, kamar mandi mana yang lu pakai yang tadi lu bilang bersih? Yang ini, lu lihat sendiri dah kata gue. Ih tadi mah bersih kata dia. Sumpah bersih tadi kata dia. Airnya juga nyala jernih. Kata gue, lu lihat sekarang nih kotor gue bilang. Kagak bisa dipakai ini tuh rusak. Lu mau kencing di camp gua kali gue bilang. Enggak, gue kencing di sini. Sampai sumpah dia, sampai berani sumpah kata gue, ah udah nggak beres lah. Kira gue bilang, ayo dah cabut dah gue bilang. Gak usah ini, langsung prepare aja. Karena emang dari malam gue udah Arno sama gangguan. Jadi gue langsung ke camp, gue rapiin semua, tenda segala macem. Kira bocah semua gue langsung turun. Kira kelar sampai bawah, gue masih belum cerita tuh sama yang lain. Udah sampai parkiran awal, mobil datang, baru tuh gua cerita semua sama teman-teman lain seri. Itu pengalaman gue yang paling iseng sih menurut gua. Oh berarti itu sempat itu udah nggak jadi ke Curug lagi tuh Bang Amun ya? Tetap ke Curug kan, tetap ke Curug gua turun ke bawah. Oh, habis dari Curug langsung turun ke bawah. Iya. Oke, berarti aduh ini kisah benar-benar sangat yang gue bilang kalau gue ngalamin di situ gue juga pasti kayak gimana ya, udah pikiran udah langsung kobrak-abrik lah gitu kan ya. Iya. Udah kusut juga gitu. Tapi itu lokasinya di mana Bang Amun? Kalau boleh tahu. Kalau lokasi nama tempat sih gue nggak bisa kasih tahu ya. Paling gue bisa ngerincin itu adanya di Bogor. Oh di Bogor. Bogor. Berarti camping ceria di daerah Bogor lah ya. Penceriaan ada Bogor situ. Terima kasih banyak Bang Amun ya sebelumnya. Udah mau nyempetin jauh-jauh dari Sumedang itu kan kalau bisa Jakarta ya. Oke teman-teman, itu salah satu kisah dari narasumber kita ya kan. Dan teman-teman, jika teman-teman juga nih punya salah satu kisah horor ataupun pengalaman-pengalaman mistis yang teman-teman punya nih ya, jangan lupa nanti ditaruh aja di bawah, oke? Terus satu lagi teman-teman, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa juga di like, komen, serta subscribe, oke? Nanti saksikan channel berikutnya di Kenanga Misteri. Satu lagi teman-teman, bunyikan tombol lonceng notifikasi agar tak tertinggalan berita-berita terbaru dari channel ini. Oke, gua host dari Kenanga Misteri pamit undur diri dan ada Saya Ambon undur diri. Terima kasih. jangan lupa nanti saksikan lagi di Baro Bahas Horor.